Ya pemirsa, dalam 5 hari terakhir terjadi sejumlah gempa di Jawa Barat yang mengakibatkan aktivitas sesar Lembang meningkat. Ya, BMKG menyebut kemungkinan rentetan getaran itu merupakan gempa pembuka untuk gempa yang lebih besar bahkan dirasakan hingga Jakarta. BMKG meminta warga Jawa Barat dan Jakarta waspada gempa. Pasalnya pergerakan sesar Lembang meningkat. Paling tidak dalam 1 bulan ini sudah 5 kali terjadi gempa kecil namun dirasakan warga. Yakni 24 Juli dengan kekuatan magnitudo 1,8 dan 28 Juli berkekuatan magnitudo 1,9. Lalu dalam rentang sepekan ini terjadi gempa yakni 14 Agustus dengan kekuatan magnitudo 1,9, 15 Agustus magnitudo 1,8, dan terakhir 19 Agustus magnitudo 2,3 dirasakan di Cimahi, Bandung Barat. BMKG menyebut rentetan gempa ini kemungkinan sebagai gempa pembuka untuk gempa yang lebih besar, meskipun itu semua belum bisa dipastikan. Namun kondisi Jawa Barat yang rawan bencana membuat BMKG meminta warga tetap waspada gempa besar akibat peningkatan aktivitas sesar Lembang. Jika saja gempa terjadi, diprediksi kekuatannya akan sampai magnitudo 7 dan masuk kategori gempa besar, hingga bisa berdampak ke seluruh Jawa Barat, Banten, dan Jakarta. Sementara kota Bandung, Subang, Purwakarta, dan Bandung Barat bisa menjadi wilayah yang paling rusak. Tim Gempa magnitudo 4,9 yang mengguncang Bekasi kemarin malam menyebabkan kerusakan sejumlah bangunan. Selain musola, guncangan gempa juga merusak rumah warga. Petugas BPBD Kabupaten Bekasi, Jawa Barat membersihkan puing-puing sebuah musola di Desa Sukabunga, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Gempa magnitudo 4,9 yang mengguncang wilayah ini tadi malam menyebabkan sejumlah bangunan rusak, termasuk rumah warga dan juga tempat ibadah. Di musola saya dapat informasi ketika gempa yang cukup besar itu sampai bruk langsung berhamburan itu debu-debu yang di dekat musola. Kan kami laporkan kembali kepada pimpinan kami bahwa ada dampak tersebut tapi tidak mengakibatkan korban jiwa. Untuk kerusakannya sendiri berapa persen, Pak Widi, bisa jelaskan, Pak? Untuk kerusakan ini saya rasa sudah mencapai total 95%. Gempa M4,9 terjadi di Kabupaten Bekasi dengan guncangan yang terasa hingga ke area Jabodetabek. Menurut BMKG, gempa terjadi di 14 km arah tenggara Kabupaten Bekasi pada pukul 19.54 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada di kedalaman 10 km. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Ya, Sabrina, kemarin malam kamu berasa gempa nggak? Kebetulan aku nggak berasa gempa. Di grup tuh udah gempa. Saya langsung merasakan, kok nggak kerasa ya? Sama, aku juga nggak berasa gitu. Tapi waktu itu kan masih ada di daerah Sarina. Itu orang-orang bergempa kok nggak gerak gitu kan ya? Iya, kebetulan saya juga di daerah Tangerang Selatan. Tapi keluarga aku yang di Ciputat tuh katanya berasa banget. Sampai di komplek tuh pada keluar rumah. Iya, saya juga di sekitar Tangerang Selatan, tapi nggak berasa sama sekali. Mungkin kamu udah terbiasa terhadap guncangan ya? Iya, guncangan gedebak-gedebuk. Jadi kayak gitu nggak berasa. Nah, pemirsa, menurut Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati, gempa magnitudo 4,9 yang terjadi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tadi malam bisa dirasakan hingga Purwakarta. Gempa yang terjadi pada hari ini 20 Agustus 2025 pukul 19.54 waktu Indonesia Barat, lokasi berada pada koordinat 6,48 derajat lintang selatan dan 107,24 derajat bujur timur, kurang lebih pada jarak 14 km tenggara Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kedalaman 10 km, ini berarti dangkal gempanya. Dirasakan ya, karena dangkal tadi, maka dirasakan di beberapa daerah di Jawa Barat, yaitu di Bekasi, dengan intensitas guncangan 3 hingga 4. Warga miskin ekstrim yang berada di Kampung Tongkol Dalam Ancol, Pademangan, Jakarta Utara ini menjerit mengetahui besarnya tunjangan wakil rakyat. Ya, hidup di Jakarta namun nyatanya warga masih sulit memperoleh kehidupan yang layak.
Kehidupan warga di Kampung Tongkol, Kelurahan Ancol, Jakarta Utara seolah jauh dari kata layak. Lorong-lorong sempit hanya selebar 1,5 meter menjadi satu-satunya jalur lalu lintas warga. Di beberapa titik sepeda motor juga terparkir di sembarang tempat, mempersempit ruang gerak. Di antara dinding-dinding rumah yang menempel tanpa celah, terlihat jemuran pakaian yang menggantung. Bagi warga, getaran dan bising jalanan sudah menjadi bagian hidup sehari-hari. Namun di tengah penghasilan yang tak menentu dan tempat tinggal yang tak layak, warga justru mendapat kabar tak sedap. Tunjangan wakil rakyat naik, sementara mereka tak kunjung mendapat kehidupan yang tergolong baik. Masa rakyat dalam keadaan seperti ini susah, nyari uang aja susah, jangan kan ratusan juta ya, ibarat kata kita buat bayar kontrakan aja mesti nyari sono nyari sini biar bisa bayar kontrakan gitu kan. Sementara anggota DPR kita gajinya sangat luar biasa. Kalau menurut saya sih sebetulnya kurang adil, Pak. Karena apa, orang-orang yang di atas itu nggak lihat ke bawah. Sedangkan sekarang kayak anggota MPR, DPR, para pejabat semua kan udah dijamin kesehatan semua, keluarga apa semua. Udah segala-galanya serba ada. Sedangkan kayak orang-orang kecil, kayak saya kalangan menengah ke bawah ini, kita untuk berobat, untuk apapun juga kadang-kadang. Bagaimana sekarang walaupun toh ada BPJS gratis atau apa, nggak mesti ngongkos pada jauh. Jadi kesannya kayak yang kaya ya udah makin kaya, yang nggak ada ya udah nggak kelihatan makin gitu loh, Pak. Jadi mohon dilihat lagi, ditata lagi warganya yang kurang mampu, dilihat lagi, diperhatikan kembali. Tunjangan anggota DPR akan naik hingga ratusan juta rupiah tiap bulan. Sementara di tengah adanya kenaikan tunjangan tersebut, nyatanya masih banyak warga miskin yang menjerit. Harapan terus dilontarkan agar warga bisa memperbaiki kehidupan mereka menjadi lebih layak di tengah kemegahan kota Jakarta. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, dan untuk mengetahui seperti apa kehidupan di Kampung Tongkol, kita bergabung dengan rekan Anissa Rizkia. Betul sekali. Anissa, bagaimana kondisi di Kampung Tongkol? 2, 1, Delta dan juga Sabrina, kalau saya bisa menggambarkan begitu ya suasana kota Jakarta, begitu kan biasanya bangunan-bangunan tinggi yang megah. Namun sisi lain Jakarta, tepatnya di Jakarta Utara, saya akan ajak Deta, Sabrina dan juga pemirsa untuk menyusuri kampung yang ada di Kampung Tongkol ini. Kalau dilihat sekilas memang pemukiman warga di sini sama seperti pemukiman pada umumnya. Namun jika dilihat lebih dekat lagi, akses jalan menuju Kampung Tongkol ini begitu terbatas. Ini adalah gang untuk masuk ke salah satu RT, yaitu di RT 07, hanya bisa dilalui satu orang saja, Deta dan juga Sabrina. Dan memang selain aksesnya yang terbatas begitu ya, kita harus bergantian, baik itu warga yang menggunakan kendaraan roda 2, baik itu kendaraan pribadi seperti sepeda, itu harus secara bergantian dengan pejalan kaki lainnya. Nah, Deta dan juga Sabrina, memang Kampung Tongkol ini dikenal dengan kampung yang tak mengenal cahaya matahari. Karena saat ini siang hari begitu, tapi sinarnya tidak bisa memasuki atau menembus rumah-rumah yang ada di Kampung Tongkol ini. Dan di bawah rel kereta, yaitu tempat saya berdiri saat ini, jikalau tadi terdengar suara kereta, karena memang posisi kita saat ini adalah di bawah rel kereta dari stasiun Ancol menuju ke stasiun Jakarta Kota. Dan memang karena memang akses yang sangat terbatas ketika memasuki Kampung Tongkol ini, jadi warga pun juga merasa sangat tidak nyaman begitu ya tinggal di sini. Namun mereka pun juga tadi sempat menuturkan bahwa selain aksesnya yang terbatas di Kampung Tongkol, di sini juga mengalami stok air yang terbatas, hingga dia pun juga harus mencari air tambahan untuk kebutuhan sehari-hari. Dan kalau kita berbicara juga mengenai Kampung Tongkol lainnya begitu ya, karena memang tidak hanya di bawah rel kereta ini, namun juga ada rumah warga yang berada berdempetan langsung dengan rel kereta api yang ada di kawasan stasiun Ancol dan juga stasiun Jakarta Kota. Itu adalah
gambaran begitu suasana dari Kampung Tongkol, Jakarta Utara. Demikian saya kembalikan kepada Deta dan juga Sabrina. Baik, Terima kasih Anissa Rizkia melaporkan langsung dari Kampung Tongkol, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, kita ke informasi lainnya. Bareskrim Polri resmi mengumumkan hasil tes DNA antara Ridwan Kamil dengan selebgram Lisa Mariana dan anaknya. Dari hasil pemeriksaan, ketiganya dinyatakan tidak memiliki kecocokan atau non-identik. Teka-teki siapa ayah kandung anak selebgram Lisa Mariana yang disebut hasil hubungannya dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terjawab sudah. Serangkaian pemeriksaan dan analisis DNA antara Ridwan Kamil, Lisa Mariana dan anak Lisa yang berinisial CA telah dilakukan Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri. Hasil tes DNA menunjukkan CA bukan anak biologis RK. Tes DNA ini dilakukan terkait dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh RK terhadap Lisa. Sebelumnya Lisa menuduh bahwa RK merupakan ayah dari anaknya. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2025, yaitu hari ini, Biro Labdokes Pusdokes Polri telah menyerahkan hasil pemeriksaan DNA kepada penyidik. Dengan hasil bahwa saudara RK dan anak saudari LM berinisial CA tidak memiliki kecocokan DNA atau non-identik. Dari pemeriksaan DNA yang telah dilakukan, diperoleh hasil pemeriksaan laboratorium DNA sebagai berikut. A. Separuh profil DNA Selina Azura cocok dengan separuh profil DNA Lisa Mariana Presley Zulkandar. B. Separuh profil DNA Selina Azura lainnya tidak cocok dengan separuh profil DNA Muhammad Ridwan Kamil. Dari hasil analisis terhadap seluruh profil DNA yang diperoleh, maka telah dibuktikan secara ilmiah bahwa secara genetik Selina Azura adalah anak biologis Lisa Mariana Presley Zulkandar, bukan anak biologis Muhammad Ridwan Kamil. Sementara mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan selebgram Lisa Mariana kompak tidak menghadiri pengumuman hasil tes genetik dan DNA di gedung Bareskrim Polri Jakarta. Keduanya pun diwakili kuasa hukum masing-masing. Dari Jakarta, Anissa Rizkia, Jaka Samsa, Yudi Permana, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa mengetahui hasil tes DNA negatif, Lisa Mariana mengamuk hingga menangis saat live di akun TikTok-nya. Dalam siaran langsung yang disaksikan oleh 56.000 penonton, Lisa menangis dan mengamuk. Bahkan sebelum hasil tes diumumkan, ia sempat menangis karena banyak komentar negatif dari netizen. Lisa juga mengancam akan membuka keburukan Ridwan Kamil yang lain saat ia nanti dipanggil KPK sebagai saksi. Dalam pengumuman resmi yang disampaikan Bareskrim, anak berinisial CA dinyatakan tidak memiliki kecocokan genetik dengan RK, sehingga RK dipastikan bukan ayah biologis dari CA. Pemirsa, persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan terdakwa Nikita Mirzani kembali menyita perhatian publik. Yang merasa rekeningnya diobrak-abrik, Nikita Mirzani mengamuk dan mengancam akan mensomasi pihak bank. Persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan terdakwa Nikita Mirzani kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada sidang hari Kamis 14 Agustus 2025, saksi dari pihak perbankan didatangkan untuk membuka data mutasi rekening Nikita. Data itu meliputi setor tunai, transaksi dengan asisten, hingga transfer dari dokter. Tindakan ini sontak memicu protes keras dari Nikita.
itu saya kecewa sekali sama BCA karena kebetulan saya juga adalah nasabah prioritas, boleh ditanya sendiri. Saya kecewa banget karena rekening koran saya diobrak-abrik, padahal di situ jelas ada uang pembayaran dari komite, endorse, dan saya kan juga off air nyanyi seperti yang teman-teman media tahu. Saya suka ada di luar kota untuk nyanyi hanya sekedar 45 menit, pembayaran saya 125 juta. Nikita Mirzani emosi menilai pihak bank tidak memberitahukan lebih dulu pembukaan mutasi rekening. Nikita juga menegaskan akan melayangkan somasi karena merasa keamanan data perbankannya tidak dilindungi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, rencananya hari ini sidang lanjutan Nikita Mirzani itu juga akan dilangsungkan, tapi infonya nih dari lapangan bahwa sidang hari ini dilakukan secara tertutup lagi seperti minggu lalu. Dan memang tadi yang menjadi masalah adalah Nikita mengamuk rekeningnya ini dipublikasikan. Betul. Kalau data sendiri seperti apa nih? Kalau rekeningnya ternyata sampai dipublikasikan tanpa sepengetahuan kita. Kalau rekening aku dipublikasikan, aku yang malu, gak ada isinya. Oke. Nah, untuk mengetahui bagaimana agenda sidang Nikita Mirzani hari ini, kita bergabung dengan rekan Dilami Aulia dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, selamat pagi Dilami. Apakah terdakwa sudah dihadirkan di sana dan apa agenda sidang pada hari ini? Ya, selamat siang Sabrina, Deta, dan juga pemirsa. Betul sekali bahwa persidangan dengan terdakwa Nikita Mirzani akan kembali digelar pada siang hari ini. Seharusnya memang untuk persidangan dijadwalkan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, namun hingga pukul 10.30 ini memang persidangan masih belum dimulai. Tadi kami memantau dari pihak kuasa hukum ataupun pengacara Nikita Mirzani sudah memasuki ruang sidang, namun untuk jaksa ataupun dari terdakwa ini memang belum memasuki ruang sidang. Artinya memang persidangan masih menunggu dari pihak majelis hakim, JPU, dan juga terdakwa. Adapun Deta, Sabrina, dan juga pemirsa, untuk persidangan pada siang hari ini akan beragendakan terkait dengan mendengarkan pernyataan saksi ahli yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, di mana ada 3 saksi yang akan dihadirkan. Pertama adalah saksi fakta, yakni Melviana. Yang kedua adalah perwakilan kedua dari PT Bumi Wasesa, dan yang terakhir atau yang ketiga adalah saksi ahli tata bahasa. Adapun kalau kami memantau ya, Sabrina, Deta, juga pemirsa, memang suasana di PN Selatan ini cukup padat dikarenakan banyak sekali awak media, teman hingga influencer. Tadi melihat Lucinta Luna yang juga hadir ke persidangan Nikita Mirzani pada siang hari ini, karena sidang ini tidak bisa dilewatkan karena setiap sidang dari Nikita Mirzani selalu menuai drama dan juga kontroversial. Kalau kita berkaca pada persidangan Nikita Mirzani di 14 Agustus 2025 lalu, di mana menghadirkan yakni dari pihak Bank Sentral Asia atau BCA, di mana rekening mutasi Nikita Mirzani ini dibeberkan terkait dengan transaksi store tunai dan juga transfer dari Dr. Oki yang memicu protes keras dari Nikita Mirzani. Kemudian pada persidangan sebelumnya juga memang sejumlah saksi telah dihadirkan, mulai dari pengasuh Nikita Mirzani, dokter detektif, tim marketing PT Bumi Parama Wisesa, hingga Bambang Sumanto, yakni adalah orang yang memberikan diskon kepada Nikita Mirzani, di mana Nikita Mirzani ini seharusnya membayar 40 miliar namun diberikan diskon 10 miliar, atau yang bisa kita sebut adalah biaya endorsement Nikita Mirzani, sehingga Nikita hanya membayar 30 miliar rupiah. Nah, ini juga yang ramai diperbincangkan di publik karena Nikita mengaku bahwa biaya endorse-nya sendiri adalah 10 miliar, sementara Reza atau permasalahan dengan Reza Gladys ini hanya berkutat senilai 4 miliar rupiah. Ini menjadi lebih menarik ya, karena setiap sidang banyak sekali kontroversi dan juga fakta-fakta baru yang diungkapkan ke publik. Kalau kita melihat duduk perkaranya, ini terjadi saat itu atau 2024 lalu, di mana dokter detektif ini sempat memberikan review terhadap produk kecantikan dari Dr. Reza Gladys, yang dimana di review produknya ini kualitas dan harga yang dijual ini tidak sesuai. Kemudian Doktif meminta
Reza Gladys untuk memohon atau meminta permintaan maaf ke publik terkait dengan produk yang dijualkannya tidak sesuai dengan kualitasnya. Kemudian setelahnya Reza Gladys meminta maaf, namun beberapa hari berselang Nikita Mirzani ini juga melakukan live streaming di TikTok-nya dan diduga memang menjelek-jelekan produk dari Reza Gladys. Kemudian Nikita juga diduga melakukan pemerasan ya terhadap Reza Gladys senilai 5 miliar rupiah. Namun begitu Reza Gladys baru mentransfer 4 miliar rupiah. Karena merasa tidak benar, akhirnya Reza Gladys ini melakukan atau melaporkan Nikita Mirzani ke Polda Metro Jaya sehingga kasusnya ini masih terus bergulir hingga sekarang. Kita nantikan nanti berjalannya sidang untuk hari ini seperti apa. Kembali ke studio, Sabrina, Deta. Baik, terima kasih Dilami atas laporan Anda. Kita nantikan bagaimana jalannya sidang hari ini.